one, jump! Testing 1 2 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya atau di channel saya Budil Giver, tentunya dengan saya Budil. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar apa itu konverter atau mungkin modul konverter ya. Ada beberapa banyak modul konverter di sini. Ada yang step down, ada yang step up seperti itu, atau mungkin joule tip. Tapi di sini saya juga tidak membahas tentang joule tip ya. Jadi saya membahas di sini untuk step up. Dan di depan saya di sini ada beberapa contoh modul step up, step down seperti itu. Dan mungkin rekan-rekan di sini juga sudah banyak yang tahu, atau bagi pemula pastinya belum tahu kegunaannya untuk apa. Sebenarnya ini kegunaan ini banyak sekali rekan-rekan ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk ke pembahasan, mohon bantu saya untuk tekan subscribe, like, share, dan komen. Dan silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi atau mungkin edukasi atau mungkin pelajaran di sini. Dan di sini saya juga tidak bermaksud untuk mengajari atau mungkin tidak bermaksud untuk menggurui seperti itu. Jadi kita di sini juga sama-sama belajar, dan kebetulan di sini saya akan membagikan beberapa pengetahuan saya seperti itu ya. Jadi mungkin yang sudah ada beberapa rekan-rekan di sini yang sudah bisa membuat cloningan daripada konverter ini. Seperti itu rekan-rekan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mensupport channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang setimpal seperti itu. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung, silahkan bergabung dan silahkan disimak, silahkan di komen atau mungkin bertanya, silahkan untuk pertanyaan atau mungkin untuk komennya seperti itu. Untuk yang pertama kali kita akan membahas atau mungkin mengenal sebuah konverter. Ini adalah step down dengan tipe XL 6009, karena di sini PWM-nya menggunakan XL 6009 seperti itu ya. Jadi ini kegunaannya juga banyak sekali. Kebetulan di sini step down-nya ini mati seperti itu. Jadi nanti saya akan mencontohkan untuk beberapa. Di sini juga sebenarnya sama. Step up di sini dengan kapasitas ampere ya, dengan kapasitas ampere itu 4 ampere seperti itu ya. 4 ampere itu untuk output, dan inputnya atau mungkin input ampere ya seperti itu ya. Jangan lupa input ampere di sini antara 3 ampere seperti itu rekan-rekan. Jadi kebetulan di sini yang sudah saya bilang tadi, di sini sudah hangus atau mungkin di sini sudah rusak ya. Jadi untuk adjustmentnya juga sudah saya lepas di sini, saya pakai seperti itu. Dan untuk di bawahnya seperti ini, tipenya CN6009 dengan IC PWM-nya XL6009 seperti itu rekan-rekan. Dan untuk output voltasenya, di sini adalah 4 sampai 38 volt ya, seperti itu. Jadi dinaikkan 4 volt sampai ke 38 volt DC ya tentunya, seperti itu. Itu untuk output. Dan untuk inputnya itu mulai dari 5 volt sampai dengan 32 volt seperti itu rekan-rekan. Jadi mungkin rekan-rekan ada yang mau atau mungkin ada yang membutuhkan untuk
menaikkan tegangan dari dari baterai, pengen 12 volt seperti itu. Jadi modul ini atau mungkin konverter ini bisa membantu ya seperti itu untuk menaikkan tegangannya antara 5, kalau misalnya rekan-rekan juga punya charger atau mungkin punya charger HP ya gitu maksudnya, 5 volt, dan mau dinaikkan ngecas dan lain sebagainya, entah itu ngecas baterai atau mungkin ngecas aki, yang penting di bawah, akinya di bawah yang saya bilang tadi 5 ampere ya. Mungkin kalau misalnya 5 ampere tidak kuat, dia akan panas seperti itu untuk IC PWM nya ini. Jadi rekan-rekan bisa menaikkan tegangannya atau mungkin mengatur tegangannya itu dari 5 volt ke 12 volt seperti itu rekan-rekan. Jadi penampakannya seperti ini. Nanti saya berikan gambar di atas, di pojok ya, di pojok sebelah kanan pojok atas itu nanti saya berikan gambar keterangannya seperti itu. Dan selain itu kita akan membahas lagi, ini adalah step down dengan spesifikasinya adalah input voltase di 3 sampai 32 volt DC, dan yang direkomendasikan di sini untuk konverter ini ya, untuk konverter ini yang direkomendasikan itu adalah 5 volt sampai 32 volt seperti itu. Untuk outputnya sendiri ya di sini output itu adalah dari 5 volt hingga ke 40 volt seperti itu. Dan untuk output saat ini atau mungkin output ampere ya maksudnya itu di 4 ampere, dan efisiensi kerjanya itu adalah 94 gitu maksudnya, 94% untuk temperatur itu di 40 hingga plus 85 volt seperti itu ya rekan-rekan. Jadi tidak lama-lama kita akan mencoba untuk seberapa besar atau mungkin seberapa output yang dikeluarkan atau mungkin seberapa jumlah output yang dikeluarkan kalau satu dayanya dimasukkan atau mungkin dimasukin 12,3 volt atau mungkin 12 volt seperti itu rekan-rekan. Saya akan setup dulu untuk kabel ya. Kabel untuk yang kuning itu adalah yang min, dan yang hijau itu adalah plus, karena di sini saya menggunakan panel kontrol yang tentunya di sini disuplai dengan 5 ampere di bawah situ ya, itu 5 ampere ada, dan dikeluarkan 12,3 volt. Jadi langsung saya akan masukkan plus. Kita akan coba hidupkan. Dari panel kontrol ini ke sini itu adalah 12 volt, 3 seperti itu, dan ini adalah hasilnya ya. Dan kita akan coba turunkan di sini, karena di sini step down ya. Rekan-rekan bisa memperhatikan voltmeter di sini dan voltmeter yang ada di panel kontrol. Ya, ini turun. Jadi yang ke kanan adalah tegangan turun ya rekan-rekan. Ya, terus ke 9, 8, 7, 6 seperti itu, terus sampai 1,2. Iya. Jadi di 12 volt, dari 12 volt gitu maksudnya. Dari 12 volt ini bisa turun hingga 1,2 volt seperti itu rekan-rekan. Dan kita akan naikkan lagi.
sampai mentok seperti tadi. Kita akan coba di sini di 10 volt atau mungkin di 8 volt ya, karena itu masih di sini masih tetap 12,3 tadi ya rekan-rekan ya. Dan kita akan naikkan ke kiri untuk menaikkan di 11,8 seperti itu. Dan kegunaannya ini adalah seperti yang tadi ya rekan-rekan ya, yang biru ini tadi. Sama ini adalah kalau ini adalah step up dan ini adalah step down. Dan kegunaannya bila rekan-rekan punya tegangan yang 30 volt misalnya, atau mau di adjust ke entah itu ke 3 volt atau mungkin ke 5 volt, 12 volt dan lain sebagainya, rekan-rekan bisa menggunakan step down ini. Seperti itu untuk kegunaannya rekan-rekan. Dan ini adalah step down seperti itu rekan-rekan. Dan ini akan saya matikan. Kita akan ke PCB selanjutnya rekan-rekan. Dan untuk yang konverter ini adalah step up konverter high power gitu maksudnya rekan-rekan. Kenapa dan bagaimana, atau mungkin apa sih itu high power? High power di sini adalah untuk yang tadi itu hanya cuman 4 ampere ya, 4 ampere ya, sekitar wattnya sih sekitar antara 10 sampai 20 watt seperti itu. Dan kalau misalnya ini bisa mencapai 150 watt seperti itu. Dan untuk spesifikasinya sendiri, output voltasenya dari 12 volt ke 35 volt. Untuk inputnya itu di 10 volt sampai 32 volt seperti itu. Dan output ampere ya seperti itu ya, outputnya untuk tegangan output ampere itu adalah 10 ampere. Dan inputnya itu adalah itu adalah 16 ampere dengan temperatur mentok gitu maksudnya, itu adalah di 45 derajat. Dan efisiensi kerjanya itu di 94%, dalam artian di sini akurat seperti itu ya, dalam artian akurat di sini hampir sama dengan yang dimasukkan. Misalnya yang dimasukkan 12 volt, paling rendah ini di sini adalah 12 volt dan paling tinggi 35 seperti itu rekan-rekan, atau mungkin bahkan lebih seperti itu ya. Dan untuk temperaturnya di sini antara 45 yang tadi sampai plus 85 derajat Celcius seperti itu rekan-rekan. Dan kita akan coba sama seperti tadi, kita akan tes dulu bagaimana atau mungkin hasil kinerja daripada konverter ini. Ini juga sudah dilengkapi dengan PWM atau mungkin IC, lengkap sekali ini rekan-rekan ya. Di sini saya akan mengukur menggunakan voltmeter kecil ini. Jadi maksudnya agar ketahuan berapa volt yang dihasilkan oleh konverter ini. Ya, jadi rekan-rekan nanti bisa lihat dari voltmeter ini ya. Jadi berapanya. Nah, ini biar tidak lari-lari. Ya, kita akan masukkan untuk minusnya. Kita hidupkan. Ya, di sini terbaca 22 karena di sini adalah step up ya rekan-rekan ya. Jadi kita akan turunkan dari 12. Kita akan turunkan dulu. (12,2) atau mungkin 12,3 seperti itu.
kita akan naikkan ya, rekan-rekan bisa membaca di sini ya. 12,2 ini kita naikkan sampai seberapa besar daya yang dihasilkan oleh konverter ini. Ya, ini mulai naik. Ya, 35,9. Jadi yang saya katakan tadi adalah 35, dan di sini memang benar 35,9, 36 volt seperti rekan-rekan. Dan kalau rekan-rekan bermaksud untuk membeli ini atau mungkin bermaksud untuk memilih yang step up ini, rekan-rekan bisa mengubah VR ini dengan cara VR di sini. Ya, ini adalah potensio ya rekan-rekan ya, potensio meter biasa. Ini dimodif atau mungkin saya modif seperti ini. Diambil kakinya, mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu di sini. Diambil kakinya dan kita masukkan VR-nya ini menuju ke tengah daripada potensio. Dan nanti ini akan berputar variabelnya tidak terkira seperti itu. Nah, ini juga sama-sama berputar juga. Jadi mungkin rekan-rekan bisa terlihat di sini juga yang dalam juga muter, dan yang di sini ini tengahnya di sini pun juga ikut muter rekan-rekan. Ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa memodif untuk dimasukkan ke box atau mungkin dimasukkan ke mana aja, dan bisa untuk alat-alat elektronik rekan-rekan yang membutuhkan satu daya kecil atau mungkin satu daya besar seperti itu rekan-rekan. Dan saya juga belum coba, atau mungkin saya akan coba di sini bagaimana kalau misalnya 5 volt kita masukkan ke 5 volt gitu maksudnya, dengan dayanya di sini saya ambil dari charger HP. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi akan saya coba di sini. Saya akan masukkan colokan, dan karena keterbatasan ruang dan barang-barang ya rekan-rekan ya. Jadi saya cuman memberikan untuk kabelnya, karena tadi juga sudah saya colokan. Ini adalah ujungnya ya, jadi ini ujung untuk masuk ke charger dan ini ujung untuk masuk ke device nya. Kita akan coba, kita akan masukkan dulu. Sudah masuk, dan ini adalah 5 volt rekan-rekan. Ini akan saya matikan dulu biar tidak konslet. Apakah kuat saya juga kurang tahu. Kita akan tes bareng-bareng. Nah, di sini terbaca 4,8 ya rekan-rekan ya. Jadi 5 di sini rekan-rekan kebaca ya di sini ya. Ya, 4,8 di sini rekan-rekan terbaca. Kita akan naikkan di sini. Apakah bisa dinaikkan? Ini sudah mentok.
dan sepertinya tidak berhasil lah rekan-rekan ya, karena buat ampernya untuk ampere charger di sini juga kurang, di sini juga sudah mentok. Nah rekan-rekan juga sudah dengar, ini juga sudah turun. Kita akan naikkan lagi dan tidak bergerak sama sekali ya rekan-rekan. Ampere yang dihasilkan oleh charger ini itu tidak memungkinkan untuk menaikkan tegangan, atau mungkin tidak memungkinkan untuk menyuplai inverter atau mungkin konverter ini, seperti itu rekan-rekan. Jadi dia tidak mau. Jadi maksimal atau mungkin minimal itu adalah 5 ampere, itu minimal banget seperti itu. Untuk maksimalnya antara 16 ampere yang tadi yang saya bilang ya rekan-rekan. Jadi ini saya lepas lagi dan saya akan masukkan lagi input ya, seperti ini. Saya akan nyalakan. Nah ini masih tetap di 22,4 seperti itu rekan-rekan. Dan untuk inverter ini cara kerja atau mungkin spesifikasinya seperti itu. Jadi rekan-rekan juga bisa menggunakan yang sudah saya bilang tadi, bisa mempergunakan ini dengan apa saja, entah itu untuk power ampli kecil maksudnya juga yang 12 volt, atau mungkin power ampli mobil ya yang 12 volt seperti itu. Jadi rekan-rekan juga bisa mempergunakan ini. Rekan-rekan punya satu daya yang kecil tapi ampernya besar, bisa diperbesar dengan ini. Seperti itu rekan-rekan untuk konverter ini. Dan yang satu lagi, saya mempunyai modul step up dan step down, atau mungkin step up down seperti itu. Jadi maksudnya adalah bisa untuk step up, bisa untuk step down, seperti itu rekan-rekan maksudnya. Jadi agak sedikit bingung ya. Jadi rekan-rekan jangan bingung dulu. Sebaiknya kalau misalnya rekan-rekan bingung, kita sponsorkan dulu rekan-rekan. Minum kopimu, mantap rekan-rekan, dan bakar rokokmu rekan-rekan. Jadi biar nggak bingung, biar nggak sepaneng juga. Kita lanjutkan. Ini adalah modul step up down seperti itu ya. Jadi bisa naik bisa turun dengan model atau mungkin dengan tipe XL6009 seperti itu. Sebenarnya sama dengan yang seperti dengan ini ya, atau mungkin dengan yang ini juga. Maksudnya menggunakan PWM XL6009 dengan input di sini bisa disuplai 3 volt sampai 32 volt seperti itu. Dan untuk ampere di sini di sini adalah 4 ampere, tidak besar-besar, sayangnya kecil ya. Mungkin ada yang besar juga, dan ya bisa jadi yang seperti ini juga. Kalau misalnya ampere lebih besar malah lebih bagus, jadi bisa naik bisa turun seperti itu. Dan untuk outputnya sendiri di sini bisa antara 5 sampai 35 volt seperti itu rekan-rekan. Dan untuk efisiensinya 94% efisiensi kerjanya gitu maksudnya ya. Step up down ini di 94% seperti itu. Dan kita akan mencoba untuk memasukkan daya di sini 12 volt sama. Nah itu nanti turunnya berapa dan naiknya berapa. Dan di sini karena di sini akan panas, sebelah sini ini akan panas, dan ini akan saya tempelkan dulu untuk heatsink. Sebenarnya heatsinknya terlalu kecil ya, tapi kita akan coba dulu rekan-rekan ya. Ya, saya rasa cukup. Jadi kalau kurang kita akan berikan lem power glue. Ya, kita akan coba di sini untuk satu dayanya atau mungkin sampai berapa
seperti itu rekan-rekan. Saya berikan voltmeter. Dan saya kira cukup. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kita akan ukur di sini untuk voltnya berapa yang dihasilkan, atau mungkin naik berapa dan turun berapa, seperti itu rekan-rekan. Nah, ini jumper hijau ini untuk plus. Saya sambungkan di plus. Plusnya adalah yang ini, dan untuk kuning masih tetap jumperkan di minus. Ya, kita akan tes di sini keluar berapa, 12,4. Kita akan adjust di sini teman-teman, ya, sampai yang saya bilang tadi 35 volt di 12 volt. Dari 12 volt ya maksudnya. Rekan-rekan bisa melihat di apa namanya, panel kontrol saya itu di 12 volt, dan ini naik hingga berapa kita juga belum tahu, 21, 22, 23, 24, 25, terus sampai 35. Ini masih terus 36, masih terus 38, iya masih terus lagi, iya 39,7 rekan-rekan. Ya bisa dikatakan atau mungkin dibuatkan di 40 ya, 40 volt seperti itu. Dan di sini sudah mentok. Ya, sudah mentok, dan kita akan kembalikan lagi. Kita turunkan lagi maksudnya sampai berapa volt. Dengan daya kapasitas ampere, saya menggunakan SMPS yang 5 ampere. Kita akan turunkan lagi rekan-rekan. Sampai 12. Seperti ini. Dan kita akan turunkan rekan-rekan sampai berapa volt untuk turunnya, 8, 6, 4, 3, 2. Nah, di sini 2 volt itu dia sudah turun rekan-rekan ya. Jadi 2,50 atau mungkin 1 volt. Nah, di sini 1 volt. Dan saya akan naikkan lagi ke semula, yaitu adalah 12 volt. Baik, seperti itu rekan-rekan. Jadi kesimpulannya adalah jeng apa sih? Jadi dari semuanya konverter yang sudah saya perkenalkan tadi, atau mungkin yang sudah saya review tadi, mulai dari step up atau mungkin step down seperti itu, dan yang lain sebagainya. Konverter adalah sebuah alat elektronik yang mampu untuk menaikkan atau mungkin menurunkan satu daya, atau bisa kita katakan DC ya, DC volt ya, bisa dibilang VDC gitu ya, volt DC seperti itu. Dan untuk macam-macamnya itu juga sudah saya bahas semuanya di sini. Ini sih belum seberapa ya, yang saya bahas di sini belum seberapa, masih begitu banyak lagi konverter-konverter yang lain seperti itu. Dan
yang kebetulan di sini yang saya punya cuman konverter seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya juga sudah, untuk prakteknya pun juga sudah, semuanya pun juga sudah saya berikan kepada rekan-rekan untuk pengalaman saya tentang elektronik. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan juga bisa memilah mana yang baik, mana yang kurang baik, atau mungkin kurang srek di hati rekan-rekan. Pakai ini juga bisa. Ini sudah step up down, tapi sayangnya di sini ampernya kecil. Mungkin kalau rekan-rekan mencari di online itu juga banyak ya yang ampere besar. Dan ini juga besar dengan disuplai ampere besar juga, dan wattnya juga besar juga, lumayan 150 seperti itu ya. Kalau nggak salah di depan tadi sudah saya jelaskan, maaf. Dan ini pun juga kecil, sekitar 4 ampere. Jadi kalau buat elektronik yang agak sedikit besar itu juga kurang seperti itu untuk dayanya. Apalagi ini step down yang 4 ampere juga. Rekan-rekan juga terserah mau pilih atau mungkin mau memilih yang mana untuk konverter ini. Dan kalau saya pribadi, saya akan memilih yang ini, yang merah XL 6009 step up down. Jadi bisa untuk mengoperasikan alat-alat elektronik kita, entah itu yang dari 19 itu apa ya, kita mau membutuhkan daya berapa volt untuk naik, dan atau mungkin kita membutuhkan daya turun berapa volt, itu juga bisa. Jadi tidak perlu merubah-rubah atau mungkin satu box itu dengan ada 2 konverter, itu tidak perlu. Jadi cukup satu ini aja bisa naik dan bisa turun. Kalau saya seperti itu ya rekan-rekan. Terserah opini kita masing-masing, terserah untuk apa ya, untuk pilihan kita masing-masing, silakan. Dan berakhir juga untuk review saya. Bila ada kata-kata saya yang salah atau mungkin menyampaikan tutorial ini atau mungkin review ini terlalu cepat, atau mungkin terlalu berlibet atau terlalu bingung untuk rekan-rekan, mohon saya dimaafkan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah video bila rekan-rekan suka dengan video saya ini. Baik, saya Budil Giver pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.